Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 566. Masing-masing dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran memiliki cabang yang tersebar di seluruh kerajaan naga. Secara umum, ketika garis cabang datang ke jalur utama ibu kota kekaisaran, itu benar-benar ziarah, tetapi praktik ini tidak berpengaruh pada Stephen Lin. Ketika Stephen Lin datang ke keluarga Lin, semua orang takut padanya, bahkan kepala keluarga Lin ingin menyenangkannya. Dia tidak datang untuk berziarah, tetapi lebih seperti King's Landing. Itu benar, ini King's Landing. Stephen Lin datang ke keluarga Lin di ibu kota kekaisaran sebagai kepala keluarga cabang, yaitu King's Landing. Lin Zhengnong menarik Stephen Lin ke posisi teratas. Awalnya, hanya ada satu kursi di atas, tetapi karena kedatangan Stephen Lin, Lin Zhengnong meminta orang lain untuk menambahkan kursi persis seperti yang biasanya dia duduki. Kursi itu terbuat dari kayu huang-huali yang paling berharga, dan sudah cukup tua, dan Anda dapat membeli suite di kota tingkat pertama hanya dengan satu kursi. Stephen Lin duduk di sana dengan sikap berduri, dan tidak merasa ada yang salah dengan duduk di posisi ini. Lin Zhengnong duduk di sebelah Stephen Lin, tertawa bersamanya sepanjang waktu. Lebih jauh ke bawah, ada beberapa kerabat Lin Zhengnong, yaitu anggota garis utama keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Meskipun orang-orang ini tak terkalahkan pada hari kerja, tetapi sekarang, menghadapi Stephen Lin, mereka semua mempertahankan senyum hormat dan rendah hati tanpa kecuali. Ini adalah pencegahan besar yang ditimbulkan oleh kekuatan besar. Saat ini, Stephen Lin telah menjadi ahli nomor 1 dari keluarga Lin, dan dia juga telah menjadi dasar bagi keluarga Lin untuk bersaing dengan keluarga lain dalam kekuatan kelas atas. Semua orang tahu nilai Stephen Lin, bahkan jika Lin Haitang menjadi pemilik keluarga Lin di masa depan, Stephen Lin dia masih bisa menyendiri, jadi tidak ada yang berani menyinggung Stephen Lin. Kamu tahu nasibmu, jujur saja. Aku yang paling optimis tentangmu dalam pertempuran hegemoni ini. Kamu memiliki kekuatan, ambisi, dan yang lebih langka lagi adalah kamu memiliki cukup kebijaksanaan. Saya pikir, apakah itu keluarga Lin di kota Beiji, atau Roh Kudus? Keluarga Lin di kota Si pada akhirnya akan dianeksasi dan dihancurkan olehmu. Begitu kamu memasuki keluarga Lin, kamu pasti akan dapat memimpin keluarga Lin menuju kesuksesan yang lebih besar. Lin Zhengnong tersenyum dan tersanjung. Stephen Lin beberapa kali berturut-turut. Sulit untuk mengatakannya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hal ukuran saja, kota Beiji dan kota Sengqi jauh lebih dari saya. Orang perlu tahu bagaimana menjadi kagum. Stephen Lin tersenyum dan bertukar bisnis dengan Lin Zhengnong. Stephen Lin memiliki karakter seperti ini. Jika Anda menyanjungnya, dia akan menyanjung Anda setelah dia menerimanya. Jika Anda memandang rendah dia dan meremehkannya, dia akan mengolok-olok Anda ketika dia tertarik, terlepas dari status Anda. Misalnya, pria bernama Maur yang memakai kacamata hitam di pintu. Setelah bisnis mengobrol sebentar, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan ke aula utama. Wajah lelaki tua itu acuh tak acuh, dan dia sepertinya tidak memperhatikan orang-orang di jalur utama di aula utama. Halo, penatua kelima. Halo, penatua kelima. Ketika orang-orang di barisan utama keluarga Lin di ruang tamu melihat lelaki tua itu, mereka semua berdiri dan berinisiatif untuk menyapa lelaki tua itu. Melihat adegan ini, Stephen Lin sedikit menyipitkan matanya. Orang tua itu berjalan langsung ke Stephen Lin dan Lin Zhengnong. 5 tetua. Lin Zhengnong juga mengambil inisiatif untuk menyapa pihak lain. Stephen Lin, para tetua King Mutang membiarkanmu pergi. Pria tua itu memandang Stephen Lin dan berkata dengan ringan. Biarkan aku pergi. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, aku sedang mengobrol baik dengan kepala keluarga, mari kita pergi nanti. Petik 2. Panggilan Aokitang,
Tidak ada penundaan. Pria tua itu berkata tanpa ekspresi. Ketahui nasibmu, Aoki Hall memanggilmu, ayo cepat. Lin Zhengnong menyarankan. Bagaimana dengan orang buta itu? Stephen Lin bertanya. Penatua kedua juga ada di Qianwood Hall, kata lelaki tua itu. Kalau begitu biarkan dia datang menemuiku. Aku tidak bebas. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata. Kamu sangat berani, kamu berani membiarkan tetua kedua datang menemuimu, jangan lupakan identitasmu, Stephen Lin. Pria tua itu memarahi dengan wajah gelap. Jangan lupa identitasmu. King Mutang hanyalah aula penatua di keluarga Lin. Itu bertanggung jawab untuk membantu kepala keluarga dalam mengelola urusan keluarga, dan juga bertanggung jawab atas pertempuran hegemoni keluarga setiap 3 generasi. Singkatnya terus terang, King Mutang adalah departemen yang menangani urusan. Saya sebagai kepala cabang keluarga Lin, kualifikasi apa yang Anda miliki, King Mutang, untuk memerintahkan saya? Stephen Lin bertanya dengan tajam. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar mengatakan bahwa King Mutang hanyalah departemen yang melakukan banyak hal. Anak bodoh, King Mutang adalah pengontrol sejati keluarga Lin yang berada di atas kepala keluarga. Kamu berani mengatakan itu kepada King Mutang. Kamu sedang mencari kematian, seru lelaki tua itu dengan penuh semangat. King Mutang ada di atas patriark. Stephen Lin mengangkat alisnya dan menatap Lin Zhengnong di sebelahnya. Wajah Lin Zhengnong cukup malu, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, King Mutang hanyalah sebuah departemen keluarga Lin. Namun, karena bertanggung jawab atas pertempuran hegemoni keluarga Lin, sejak bertahun-tahun yang lalu, King Mutang telah menyusup dan mengendalikan seluruh keluarga Lin. Kemampuan yang cukup untuk membiarkan jalur utama pergi keluarga Lin. Alhasil, Aoki Tang pun lepas kendali sejak saat itu, dan akhirnya berkembang menjadi seperti sekarang ini. King Mutang saat ini telah sepenuhnya melampaui garis utama. Garis utama keluarga Lin dapat mengandalkan keluarga Lin di ibu kota kekaisaran untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, dan keuntungan ini diberikan oleh King Mutang. King Mutang hanya mencari juru bicara baru untuk dirinya sendiri. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi juru bicara King Mutang, boneka. Meskipun dia adalah patriark keluarga Lin, dia bukan apa-apa di depan King Mutang, jadi dia tidak berani membantah King Mutang saat ini. Para tetua, bukankah Anda bertanya kepada patriark, apakah King Mutang lebih unggul darinya? Tanya lelaki tua itu. Patriark, bukan. Stephen Lin bertanya. Ini, Lin Zhengnong sangat ragu-ragu, dan dia sebenarnya sangat marah, karena dia adalah kepala keluarga Lin, dan penatua kelima di depannya bertanya apakah King Mutang ada di atasnya, yang benar-benar memalukan. Ini seperti seorang Kasim yang bertanya kepada Kaisar apakah Dongchang di atas Kaisar. Meskipun Anda benar-benar di atas kepala keluarga, semua orang tahu itu, tetapi jika Anda mengatakannya di depan umum, itu merupakan penghinaan terhadap kepribadian Anda. Patriark, berhenti bicara. Stephen Lin melambaikan tangannya ketika dia melihat keraguan Lin Zhengnong. Lin Zhengnong menghela nafas lega, dan menatap Stephen Lin dengan rasa terima kasih. Dia benar-benar takut Stephen Lin akan mengajukan pertanyaan sampai ke dasarnya, dan akan terlalu sulit baginya untuk melakukannya. Apakah kamu penatua kelima dari aula Kingmu? Stephen Lin memandang lelaki tua itu dan bertanya. Tepat, pria tua itu mengangguk. Tidak apa-apa. Stephen Lin berdiri sambil tersenyum, dan berkata, karena kamu juga salah satu tetua, maka kamu dapat menyampaikan apa yang saya katakan hari ini kepada para tetua lainnya. Jika saya, Stephen Lin, suatu hari memasuki keluarga kekaisaran, saya akan menjadi yang pertama. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mengusir Dewa Lama dari Qianwood Hall dari keluarga Lin. Meskipun semua orang bermimpi bisa membersihkan King Mutang telah berakar di keluarga Lin selama ratusan tahun, dan seluruh keluarga Lin berada di bawah kendali mereka. Dia bukan patriark, dia hanya patriark dari cabang keluarga Lin,
bagaimana dia bisa berani mengatakan hal seperti itu? Tidakkah dia tahu bahwa begitu dia mengucapkan kata-kata ini, bahkan jika dia benar-benar mengalahkan keluarga Lin di kota Beiji kota Sengqi di masa depan, King Wutang tidak akan membiarkan dia bergabung dengan keluarga Lin dengan begitu mudah. Bahkan, King Wutang mungkin diam-diam membantu kota Sengqi dan keluarga Lin di kota Beiji untuk berurusan dengan Stephen Lin. Stephen Lin mengucapkan kata-kata ini, dapat dikatakan bahwa dia benar-benar memblokir jalan ke keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Stephen Lin memerintahkannya untuk tidak bodoh, mengapa dia melakukan hal seperti itu. Semua orang memandang Stephen Lin dengan curiga, mereka benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin Stephen Lin, yang selalu sangat pintar, melakukan hal bodoh seperti itu? Kamu mengatakan itu? Lelaki tua itu bertanya dengan mata menyipit. Itulah yang saya katakan. Stephen Lin mengangguk dan berkata, apa yang saya, Stephen Lin, ingin lakukan adalah membiarkan anak-anak saya dari keluarga Lin mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan membuat anak-anak saya dari keluarga Lin menjadi tuan yang sebenarnya. Keluarga Lin. Jika saya tidak bisa melakukannya, maka saya akan kasihan pada leluhur yang mendirikan keluarga Lin ratusan tahun yang lalu. Oke, Lin Zhengnong bersorak untuk Stephen Lin di dalam hatinya. Semua anggota keluarga Lin yang hadir juga bersorak untuk Stephen Lin di dalam hati mereka. Mereka tidak ingin mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi, dan mereka tidak ingin menjadi tuan dari keluarga Lin. Namun, tuan mereka tidak dapat melakukannya. Menolak King Wutang sebagai anggota keluarga, mereka bahkan lebih aku tidak memiliki keberanian untuk menolak. Sekarang Stephen Lin menyatakan perang terhadap King Wutang, meskipun mereka tidak optimis tentang Stephen Lin, tetapi ini tidak mencegah mereka untuk bersorak untuk Stephen Lin. Jika memungkinkan, mereka bahkan bersedia membantu Stephen Lin. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Kami awalnya ingin memberi Anda tempat untuk beribadah, tetapi tidak perlu melihatnya dulu. Stephen Lin, Anda terlalu banyak menjadi pusat perhatian baru-baru ini membuat Anda terbawa suasana. Tunggu. Nah, jika Anda menyinggung King Wutang, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang baik, jadi Anda masih ingin berada di keluarga Lin. Jangan pikirkan itu, jangan pernah memikirkannya, keluarga Lin. Anda tidak memenuhi syarat untuk berada di kepala. Penatua kelima menunjuk Stephen Lin berseru dengan penuh semangat. Karena kamu lebih tua dari ayahku, aku tidak akan memukulmu, tapi lain kali aku mendengarmu berbicara, aku akan merontokkan beberapa gigi di mulutmu. Bolehkah? Bukan King Wutangmu yang memutuskan untuk masuk. Keluarga Lin. Saya akan menyampaikan kata-kata saya di sini. Keluarga Lin. Saya telah memasuki keluarga. Anda tidak bisa menghentikannya, dan King Wutang tidak bisa menghentikannya. Waktu. Stephen Lin mengucapkan kata-kata yang paling mengejutkan di bariton rendah dengan wajah gelap. Pembaruan minggu ini adalah pada hari Kamis, dan Kamis adalah hari pertempuran yang menentukan. Semua orang menghemat banyak uang, saya menyimpan banyak manuskrip, dan saya harus memenangkan tempat pertama. Bab 567. Penatua kelima melarikan diri oleh Stephen Lin. Tentu saja, jika dia tidak lari, itu bukan solusi, karena Stephen Lin sepertinya akan membunuh seseorang. Bagaimana dia berani bertarung dengan Stephen Lin sebagai orang tua tanpa kekuatan? Sebagai tetua kelima King Wutang, dia secara alami merasa bahwa dia lebih unggul dari yang lain di keluarga Lin. Namun, keunggulan ini ditujukan untuk orang-orang dari garis utama keluarga Lin. Di hadapan Stephen Lin, yang seperti orang gila. Anjing, dia benar-benar sedikit pengecut. Apa-apaan ini? Stephen Lin mendengus jijik ketika dia melihat tetua kelima pergi. Stephen, kamu telah membuat bencana besar. Lin Zhengnong berkata dengan penuh semangat kepada Stephen Lin ketika dia melihat bahwa tetua kelima telah pergi. Apa triknya? Stephen Lin bertanya. Penatua King Wutang ini mewakili wajah King Wutang.
Anda menghinanya dan mengatakan di depannya bahwa Anda akan menghancurkan King Mutang setelah Anda memasuki keluarga Lin. Ini terlalu berlebihan bagi Anda untuk mendominasi keluarga Lin. Itu tidak baik. King Mutang bisa masih menjamin keadilan. Jika kamu mengatakan itu, mereka tidak bisa membiarkanmu bergabung dengan keluarga Lin. Lin Zhengnong berkata dengan penuh semangat. Siapapun yang bertanggung jawab atas keluarga Lin, King Mutang tidak masuk hitungan, kata Stephen Lin. Itulah yang saya katakan, tetapi King Mutang bertanggung jawab atas seluruh keluarga Lin, dan Anda menyinggung mereka dengan kejam. Bahkan jika Anda benar-benar bergabung dengan keluarga Lin di masa depan, King Mutang tidak akan membiarkan Anda bergantung pada keluarga Lin untuk mendapatkan sepeser pun. Dan mereka juga akan menyulitkanmu untuk bergerak, kata Lin Zhengnong. Jika saya takut pada King Mutang, saya tidak akan berpartisipasi dalam hegemoni keluarga Lin ibu kota kekaisaran. Stephen Lin mencibir dan berkata, saya putra keluarga Lin, bagaimana saya bisa dikendalikan oleh seseorang? Dengan orang asing, nama keluarga, Anda adalah raja bela diri peringkat 9, bahkan jika Anda benar-benar menyinggung King Mutang, kami tidak akan berani jika Anda tidak menghasilkan uang dari keluarga Lin. Lin Zhengnong menghela nafas. Belum berpikir untuk menghancurkan King Mutang. Stephen Lin bertanya. Jangan katakan itu, ketahuilah nasibmu, itu akan membawa bencana bagi kita. Lin Zhengnong berkata dengan penuh semangat. Stephen Lin tersenyum main-main. Dia memandang rendah Lin Zhengnong karena sangat pemalu. Lagi pula, ketika Lin Zhengnong keluar, dia juga kepala dari 4 keluarga besar. Menghadapi King Mutang dalam keluarga, dia akan berperilaku sangat pemalu. Itu tidak sejalan dengan identitas patriark 4 keluarga besar. Tidak mengherankan bahwa keluarga Lin telah berada di bagian bawah dari 4 keluarga besar selama bertahun-tahun. Kepala keluarga adalah orang yang sangat pemalu, dan seluruh keluarga tidak jauh lebih baik. Kalian turun dulu. Lin Zhengnong melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada yang lain untuk mundur. Yang lain membungkuk dan melangkah mundur, hanya menyisakan Lin Zhengnong dan Stephen Lin. Stephen, apakah menurutmu aku bertindak terlalu pengecut? Lin Zhengnong bertanya. Ya. Stephen Lin mengangguk, tidak bersembunyi sama sekali. Tidak ada yang bisa saya lakukan, King Mutang mengendalikan semua properti dari seluruh keluarga Lin. Jika kita ingin berkembang dengan bantuan keluarga Lin, kita tidak dapat melakukannya tanpa King Mutang. Setiap penatua di King Mutang adalah orang yang kejam. Jika mereka tahu tentang saya jika saya ingin menghancurkan King Mutang, saya pasti tidak akan bertahan pada hari berikutnya. Keluarga saya memiliki bisnis yang hebat. Keluarga kami telah berkembang biak di keluarga Lin selama beberapa dekade, dan kami telah menghasilkan cukup uang. Saya berani tidak berjudi dengan seluruh bisnis keluarga, tidak hanya saya, ayah saya, kakek saya tidak berani, dan, jujur, kami tidak memiliki perasaan untuk keluarga Lin. Saya percaya Anda juga harus merasakan bahwa tujuan utama kami masuk ke keluarga Lin akan meminjam cangkang keluarga Lin untuk keuntungan kita sendiri, dan kali ini hanya bisa bertahan selama 3 generasi. Jika demikian, mengapa kita harus menghancurkan King Mutang? Dibutuhkan 3 generasi ini untuk memperkuat diri kita sendiri selama beberapa dekade, bukan? Kata Lin Zhengnong. Jadi, kamu membiarkan orang-orang tua di Aoki Hall berdiri di atas kepalamu untuk buang air besar dan kecil. Stephen Lin bertanya. Seorang pria harus menanggung apa yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika kamu tidak tahan dengan penghinaan ini, bagaimana kamu bisa menggunakan keluarga Lin untuk menghasilkan uang? Selain itu, orang-orang di King Mutang tidak terlalu berlebihan, tetapi mereka mengendalikan seluruh keluarga Lin, dan terkadang mereka sedikit arogan. Pada saat itu, mereka semua tinggi di atas tanah, dan mereka tidak terlalu terlibat dalam urusan keluarga Lin. Lin Zhengnong menjelaskan. Tidak terlalu terlibat. Mengapa saya mendengar bahwa ketika Anda berencana untuk berinvestasi dalam proyek energi baru 5 tahun lalu, itu ditolak oleh gereja Aoki?
Proyek terakhir diinvestasikan oleh sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh salah satu tetua, dan telah menciptakan puluhan miliar untuk pihak lain dalam 5 tahun terakhir. Uang ini bisa masuk ke kantong Anda, kan? Bagaimanapun, proyek ini ditemukan dan ditemukan oleh orang-orang Anda, dan Andalah yang telah berhubungan satu sama lain selama ini. Waktu, tetapi buahnya dipetik oleh King Mutang, kata Stephen Lin. Ini, Lin Zhengnong tampak sedikit malu, dia tidak berharap Stephen Lin tahu tentang ini. Juga, 18 tahun yang lalu, ketika Anda memiliki hubungan dengan bintang tingkat ketiga, Aoki Tang melarang Anda mengambil bintang itu sebagai selir dengan alasan bahwa pihak lain rendah hati. Pada akhirnya, bintang wanita itu berubah menjadi depresi. Aku menjadi biarawati 10 tahun yang lalu, apakah ada hal seperti itu? Stephen Lin bertanya. Ekspresi Lin Zhengnong menjadi lebih memalukan. Dia menemukan bahwa Stephen Lin pasti sudah siap. Baru saja, dia berpikir bahwa Stephen Lin tidak tahu banyak tentang King Mutang, jadi dia hanya akan mengatakan kata-kata liar. Ini bertujuan sama sekali. Faktanya, dia datang ke Lin Mansion kali ini untuk memprovokasi King Mutang. Namun, apa tujuan dari provokasinya terhadap Aoki Tang? Apakah hanya untuk membuat musuh? Stephen Lin ini tidak terlihat seperti tipe orang yang suka membuat musuh di mana-mana. Lin Zhengnong menemukan bahwa dia tidak bisa memahami Stephen Lin sama sekali. Patriark, orang-orang hidup di dunia ini, jadi mengapa kamu bekerja sangat keras untuk menghasilkan uang? Bukankah itu demi menjadi superior? Dan kamu menghasilkan banyak uang, tetapi kamu berada di bawah tekanan Aoki Tang untuk menghasilkan banyak uang. Kemudian Anda menghasilkan uang. Apa artinya? Tanya Stephen Lin. Hei, saya memiliki keluarga besar yang harus saya dukung. Saya tidak dapat menahannya. 3 generasi keluarga Lin dapat menjamin makanan dan pakaian keluarga kami setidaknya selama 150 tahun. Kesabaran sementara sekarang adalah untuk kehidupan yang lebih baik di dunia. Masa depan. Lin Zhengnong menghela nafas. Kereta itu terbalik. Stephen Lin menepuk bahu Lin Zhengnong. Tindakan ini cukup tidak sopan, tetapi Lin Zhengnong tidak menganggapnya sebagai masalah besar, karena identitas Stephen Lin sendiri terlalu luar biasa, dan identitas seperti itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengannya. Keluarga lagi. Maka mungkin pada saat itu keluarga Lin akan menjadi keluarga Lin yang paling kuat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Lin Zhengnong tiba-tiba memiliki harapan di hatinya, dia berharap Stephen Lin bisa masuk ke keluarga Lin, berharap Stephen Lin bisa menghancurkan King Mutang, dan berharap Stephen Lin benar-benar bisa memimpin keluarga Lin ke masa depan yang lebih cemerlang. Stephen, kamu harus melakukan yang terbaik. Lin Zhengnong memandang Stephen Lin dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu dapat bergabung dengan keluarga Lin, mungkin kamu dapat mengubah sistem yang telah dipertahankan oleh keluarga Lin selama ratusan tahun. Petik 2. Stephen Lin tersenyum, dia berdiri dan berkata, itu tergantung pada apakah orang lain memberi saya wajah, Patriark, saya memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Petik 2. Apakah kamu tidak akan makan? Tanya Lin Zhengnong. Apakah kamu berani menahanku untuk makan malam? Jika kamu ingin keluar dari keluarga Lin dan mendapatkan kekayaan milikmu, kamu harus melalui tangan orang-orang di King Mutang. Jika kamu berjalan terlalu dekat denganku, mereka tidak akan bahagia. Kata Lin Fei. Kamu berani mengatakan apapun tentang menghancurkan King Mutang, mengapa kamu berani mengundangmu makan? Ini hanya makan, dan mereka tidak akan mempermalukanku, kata Lin Zhengnong. Lupakan saja. Petik 2. Stephen Lin melambaikan tangannya dan berkata, ada pesta makan malam di malam hari. Petik 2. Pesta makan malam. Pesta makan malam apa yang lebih penting daripada makanan keluarga kita sendiri? Lin Zhengnong bertanya tidak puas. Zhao Chen, Kepala Li Sanjia mengundang saya untuk makan malam, kata Stephen Lin. Lin Zhengnong tertegun sejenak, lalu berkata dengan malu,
itu juga sangat penting. Petik 2. Stephen Lin tersenyum dan berkata, jika kamu, ayahmu, dan kakekmu mau bekerja keras, mungkin kamu juga memilikinya. Ada kesempatan bagi kepala 3 keluarga mereka untuk mengundangmu makan malam bersama. Sayang sekali aku melewatkan kesempatan itu. Petik 2. Mulutmu benar-benar bukan racun biasa, kata Lin Zhengnong dengan air mata di matanya. Ayo pergi. Stephen Lin melambai ke Lin Zhengnong dan berjalan maju. Lin Zhengnong dengan cepat bangkit dan mengikuti Stephen Lin, menemaninya sepanjang jalan, dan mengirimnya ke pintu. Segera seseorang membuka pintu. Lin Zhengnong mengirim Stephen Lin keluar. Oke, aku pergi, kamu bisa kembali. Petik 2. Stephen Lin melambaikan tangannya. Lin Zhengnong mengangguk dan berkata, jika kamu punya waktu, kembalilah dan duduk lebih sering. Ya. Pintu kayu perlahan tertutup. Ketika orang-orang di sekitar melihat Stephen Lin dan Lin Zhengnong muncul, mereka semua menunjukkan ekspresi ngeri. Lin Zhengnong adalah kepala keluarga Lin. Mereka telah melihat pengusaha kecil dan pedagang asongan ini di sekitar mereka pada hari kerja. Mereka tidak menyangka bahwa Stephen Lin, orang selatan, akan diantar ke pintu oleh kepala keluarga Lin secara langsung. Apa yang orang ini datang dari? Stephen Lin menyapu matanya ke kedua sisi pintu dan menemukan Maoer, seorang pria dengan kacamata hitam berjongkok di sudut. Stephen Lin berjalan sambil tersenyum. Maur segera berdiri dan pergi. Jangan terburu-buru pergi. Stephen Lin mengambil beberapa langkah ke samping Maur dan meraih tangan lawannya. Saudaraku, jangan seperti ini, aku tidak tahu Gunung Tai, kamu orang besar, jangan pedulikan aku seperti itu. Kata Maur gugup. Bukankah kita mengatakan kita akan buang air besar terbalik? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Kakak, saya juga orang yang terhormat di generasi ini. Jika saya benar-benar berdiri terbalik dan sial, maka saya benar-benar tidak main-main di sini. Selain itu, saya tidak memiliki kemampuan itu. Saya tidak bisa melakukannya jika kamu membuatku berdiri terbalik, kata Mao bersemangat. Jika itu masalahnya, maka saya akan memberi Anda tugas, dan Anda akan melakukannya untuk saya. Saya tidak hanya tidak akan membiarkan Anda buang air besar, tetapi saya akan memberi Anda uang, bagaimana dengan itu? Petik 2. Stephen Lin tanya sambil tersenyum. Itu bukan kejahatan, kan? Maur bertanya dengan hati-hati. Kamu seorang calo, bukankah kamu melanggar hukum? Stephen Lin bertanya. Aku akan baik-baik saja selama tidak ada yang menggangguku, kata Maur. Benda yang aku berikan padamu juga sangat sederhana. Kamu membantuku menatap pintu rumah Lin. Jika ada masalah, kirimi aku pesan saja, kata Stephen Lin. Angin bertiup di rumput, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Stephen Lin bertanya. Terserah Anda untuk mendefinisikannya sendiri. Saya mencari Anda karena Anda adalah orang yang cerdas, dan saya belum mencari yang lain. Petik 2. Kata Stephen Lin serius. Lalu berapa yang kamu bayarkan kepadaku? Maur bertanya. 1.000 sebulan, kata Stephen Lin dengan jari terangkat. Sial. Di mana pengemis itu? Maur bertanya dengan penuh semangat. Kalau begitu kamu buang air besar untukku. Stephen Lin berkata dengan wajah gelap. Kalau begitu beri aku 1.000, kata Maur dengan ekspresi malu. Stephen Lin tersenyum dan meninggalkan nomor untuk Maur. Bab 568. Ingat, beri perhatian khusus pada orang tua yang tinggal di sini. Desak Stephen Lin. Oh. Aku tahu, orang-orang tua itu, setiap kali mereka dikirim, mereka membuat langkah besar, dan pada pandangan pertama, mereka adalah orang-orang yang cakap di rumah Lin. Kata Maur. Yah, kamu bisa keluar. Stephen Lin melambaikan tangannya. Oke. Maur menoleh dan melarikan diri, seolah-olah dia telah diberi amnesti. Stephen Lin tersenyum. Tidak ada yang mengira dia akan menempatkan karakter seperti itu di pintu rumah Lin.
Stephen Lin berjalan ke sisi jalan dan hendak naik taksi ketika sebuah mobil hitam berhenti di sampingnya. Jendela belakang perlahan diturunkan, memperlihatkan mata kosong orang buta itu. Masuk ke mobil. Orang buta itu berkata dengan kosong. Oke. Stephen Lin mengangguk, membuka pintu mobil dan duduk. Mobil melaju pergi. Mengapa kamu memprovokasi penatua kelima? Tanya orang buta itu. Bukan apa-apa, hanya melihatnya tidak bahagia, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jika kamu melakukan ini, akan sangat tidak menguntungkan bagimu untuk memasuki keluarga Lin, kata pria buta itu. Saya sudah menetap di keluarga Lin, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya, kata Stephen Lin. Kamu bilang, hal pertama yang kamu lakukan ketika memasuki keluarga Lin adalah menghancurkan aula kingmu. Apakah kamu mengatakan itu padaku juga? Tanya pria buta itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda adalah dermawan saya. Meskipun Anda juga dari King Mutang, saya tidak menargetkan Anda, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saya tahu bahwa Anda dalam suasana hati yang buruk dan memiliki temperamen yang besar baru-baru ini, tetapi jangan mengatakan beberapa hal dan tidak melakukan beberapa hal. Awalnya, King Mutang telah merencanakan untuk memberi Anda tempat untuk beribadah, jadi bahkan jika Anda tidak melakukannya, tidak bergabung dengan keluarga Lin di masa depan, Anda masih akan menjadi bagian dari keluarga Lin. Tingkat tinggi, sekarang, mereka telah membatalkan posisi yang diabadikan ini. Jika Anda masih ingin menjadi kepala keluarga Lin di masa depan, jangan tidak mudah menyinggung orang-orang di King Mutang. Kata orang buta itu. Setelah mendengar kata-kata orang buta itu, Stephen Lin memandang orang buta itu dengan setengah tersenyum, dan berkata, sejujurnya, saya menyinggung King Mutang, apakah Anda bahagia? Orang buta itu menoleh, dan mata kosong itu menatap lurus ke depan. Bilin, ketahui nasib Anda. Saya dari King Mutang, mengapa saya harus bahagia? Tanya orang buta itu. Ayolah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Kamu mengolah saya dan membentuk saya menjadi saya sekarang, sehingga saya dapat membantu Anda menyingkirkan orang tua lainnya ketika saya memasuki keluarga Lin suatu hari nanti. Saya tersinggung sekarang. Dengan mereka, saya akan lebih bergantung pada Anda di masa depan, dan Anda pasti sangat bahagia di hati Anda. Kata Stephen Lin. Senyum tiba-tiba muncul di wajah tanpa emosi pria buta itu. Jadi, apakah Anda sengaja melakukan ini untuk membuktikan kepada saya bahwa Anda setia kepada saya? Tanya orang buta itu. Itu benar. Stephen Lin tersenyum dan berkata, aku tahu apa yang kamu minta, dan begitu aku bergabung dengan keluarga Lin, orang-orang tua lainnya pasti akan datang untuk memenangkanku, dan kamu pasti akan sedikit khawatir pada waktu itu. Karena itu masalahnya, maka saya mungkin juga menyinggung orang-orang tua sampai mati terlebih dahulu, sehingga saya hanya bisa mengandalkan Anda. Kami adalah belalang di atas tali. Jika Anda membantu saya tidak akan khawatir, bukan? Apa? Selain itu, saya juga dapat membiarkan anggota keluarga Lin lainnya melonggarkan kewaspadaan mereka terhadap saya. Menurut pendapat mereka, jika saya menyinggung King Mutang, saya telah kehilangan kemungkinan untuk bergabung dengan keluarga Lin. Petik 2. Kamu sangat pintar, itu sebabnya saat itu. Alasan saya memilih Anda adalah satu-satunya yang menjawab semua pertanyaan saya benar-benar ingin menggunakan Anda untuk menyingkirkan orang tua lainnya, saya juga ingin Anda lebih setia kepada saya, Anda telah menyinggung Aoki Tang sekarang. Adalah hasil yang terbaik untukku, jadi jangan khawatir, aku akan terus membantumu. Kata orang buta itu. Terima kasih. Stephen Lin tersenyum. Oke, kamu bisa keluar dari mobil, kata orang buta itu. Dengan keras, mobil berhenti. Maukah kamu memberiku tumpangan? Stephen Lin bertanya. Kamu akan mengundang kepala 3 keluarga Zhao, Li, dan Chen. Apakah pantas aku membawamu ke sana? Orang buta itu bertanya dengan tatapan kosong. Ya. Stephen Lin tersenyum,
membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Begitu pintu ditutup, mobil itu pergi. Ini benar-benar tidak berperasaan. Stephen Lin menyipitkan mata dan bergumam. Di dalam mobil, mata kosong lelaki buta itu memandang keluar jendela dengan sedikit senyum di bibirnya. Stephen Lin menghentikan mobil dan menuju ke State Guest House. Malam ini, Stephen Lin memang diundang makan malam oleh kepala 3 keluarga Zhao, Li, dan Chen. Sejak dia datang ke ibu kota kekaisaran, 3 keluarga sudah mengiriminya undangan, dan itu adalah undangan bersama dari 3 keluarga. Stephen Lin cukup terkejut ketika pertama kali menerima undangan dari ketiga keluarga, karena hubungannya dengan ketiga keluarga rumit, dia telah menyinggung keluarga Zhao, dan Li Jingguo, yang telah bergabung dengan keluarga Li, memiliki konflik dengannya sebelumnya. Adapun keluarga Chen, meskipun tampaknya tidak ada festival saat ini, Stephen Lin tahu bahwa ada bayangan keluarga Chen dalam pertempuran hegemoni keluarga Lin. Oleh karena itu, berdasarkan hubungan di atas, ketiga keluarga ini tidak perlu mengundangnya untuk makan malam, tetapi agak ajaib untuk mengundangnya sekarang, dan pada saat yang sama. Setengah jam kemudian, Stephen Lin tiba di State Guest House. Dikatakan bahwa hotel ini juga bertanggung jawab untuk menerima beberapa misi asing pada hari kerja, sehingga nilai seluruh hotel sangat tinggi, dan ada pemeriksaan keamanan saat memasuki hotel. Stephen Lin dengan mudah melewati pemeriksaan keamanan, dan kemudian datang ke pintu salah satu kamar pribadi bernama Wan Fenglin. Ada banyak orang berdiri di pintu kamar pribadi, dan orang-orang ini tampak seperti pengawal. Begitu Stephen Lin muncul, orang-orang ini jelas gugup. Jelas bahwa mereka tahu identitas Stephen Lin. Tenang saja. Stephen Lin tersenyum, lalu mendorong pintu kamar pribadi dan berjalan masuk. Para pengawal itu menatap tubuh Stephen Lin, seolah khawatir Stephen Lin akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Namun, Stephen Lin tidak melakukan apa-apa. Setelah dia membuka pintu, dia tersenyum dan menyapa 3 orang yang sudah duduk di belakang pintu. Hai. Petik 2. Stephen Lin menyapa dengan sangat santai. Mereka yang tidak mengetahuinya mengira bahwa ketiga orang yang duduk di meja itu adalah teman yang sangat dikenal Stephen Lin. Hai. Seseorang menyapa Stephen Lin. Pria ini adalah yang paling muda dan paling gemuk dari ketiganya. Dia adalah Zhao Tuntian, kepala keluarga Zhao, salah satu dari 10 dewa perang teratas, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah orang kedua dari 10 dewa perang teratas. Pada saat ini, ada kepiting raja besar di depannya, dan dia memegang kaki kepiting panjang di tangannya, dan ada beberapa cangkang kosong di sampingnya. Zhao Tuntian duduk di posisi teratas, karena keluarga Zhao mengambil seni bela diri sebagai fondasi keluarga mereka. Di antara 4 keluarga besar, keluarga Zhao pasti yang terkuat. Jika keluarga Zhao mau, dia bahkan bisa dalam 1 hari hancurkan ketiganya. Tentu saja, jika ini benar, keluarga Zhao pasti akan tamat. Namun, keluarga Zhao tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, karena tidak akan ada hasil lain selain akhir bersama, tetapi jika mereka tidak melakukannya, itu tidak berarti bahwa mereka tidak mampu, dan 3 keluarga lainnya berani. Tidak mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan orang lain dalam 1 hari. Ada 3 keluarga, jadi keluarga Zhao adalah pemimpin yang layak di antara 4 keluarga besar. Duduk di sebelah kiri Zhao Tuntian adalah seorang pria tua kurus. Pria ini berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya sedikit beruban, tapi dia bersemangat. Stephen Lin tahu banyak tentang 4 keluarga besar, jadi dia secara alami tahu bahwa orang ini adalah kepala keluarga Chen, Chen Pingan. Chen Pingan juga orang yang cukup legendaris. Orang ini dulunya adalah aktor kelas 1 kerajaan naga. Dia telah berkecimpung di industri hiburan selama beberapa dekade. Dia masih berakting sekarang, dan dia dikenal sebagai aktor lama. Di seluruh lingkaran hiburan Longguo, Chen Pingan termasuk figur teratas mutlak. Siapapun yang ingin dia blokir, panggilan telepon sudah cukup untuk membuat pihak lain menghilang dari lingkaran hiburan selamanya.
Tentu saja, tidak hanya di industri hiburan, tetapi Chen Pingan juga salah satu yang terbaik di lingkaran seni. Dia pandai melukis dan juga menulis puisi. Singkatnya, dia adalah pemuda sastra, dan ada banyak yang seperti itu. Orang-orang di keluarga Chen. Orang-orang ini aktif di berbagai lingkaran budaya. Di antaranya, jika tinju keluarga Zhao adalah yang paling keras, maka pena keluarga Chen adalah yang terpanjang, dan keluarga Chen bahkan harus menulis untuk orang-orang di laut penuh waktu untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, koneksi keluarga Chen juga yang terluas di antara 4 keluarga besar. Melihat Stephen Lin menatapnya, Chen Pingan mengangguk ramah kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk ke Chen Pingan, dan kemudian menatap pria yang duduk di sebelah kanan Zhao Tuntian. Pria itu secara alami adalah Li Xin, kepala keluarga Li, juga dikenal sebagai Li Sanjin. Seperti namanya, orang ini sangat kaya. Seluruh keluarga Li juga yang terkaya dari 4 keluarga besar. Keluarga Li mengendalikan lebih dari 1 triliun aset. Puluhan miliar aset Stephen Lin tidak cukup untuk keluarga Li. Pecahan seseorang. Di era standar emas, kekuatan keluarga Li dengan triliunan aset benar-benar luar biasa. Jika 4 keluarga besar benar-benar berperang, ketahanan perang keluarga Li pasti yang tertinggi di antara 4 keluarga besar, dan bahkan jika mereka diberi waktu yang cukup, mereka semua dapat membuat kesepakatan dengan keluarga Zhao. Bagaimanapun, uang dapat membuat hantu menjalankan penggilingan. Selama mereka bersedia mengeluarkan uang, mereka pasti dapat mengundang sejumlah besar ahli untuk bekerja keras untuk mereka. Keluarga Li milik 4 keluarga yang baru dipromosikan. Itu baru bangkit sekitar 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, keluarga Li menyusul beberapa industri populer dan tiba-tiba menjadi kaya. Apalagi, kepala keluarga Li pada waktu itu sekarang kakek Li Xin sangat cerdas. Dia menyerahkan lingkungan ekonomi unik kota Xiahai dan membawa seluruh keluarga langsung ke ibu kota kekaisaran. Mengandalkan uang kertas yang kuat, dia menggunakan uang untuk membersihkan jalan, dan secara paksa menghancurkan keluarga Li menjadi 4 keluarga besar. Li Xin dan Stephen Lin mengangguk, wajah mereka tidak sedih atau bahagia, tidak ada kasih sayang atau keterasingan. 3 orang di depan mereka milik 3 orang teratas di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, mereka jelas bukan 3 orang teratas di ibu kota kekaisaran. Ada banyak orang di ibu kota kekaisaran. Ada banyak orang kuat. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka adalah puncak ibu kota kekaisaran. Itu tidak dijamin bahwa seorang pemuda yang diganggu dengan santai di jalan adalah seseorang di laut cucunya. Jika itu masalahnya, bahkan patriark dari 4 keluarga besar tidak akan cukup. Tunggu saya untuk breakout pada hari Kamis. Anda dapat memberikan hadiah kapan saja sebelum hari Kamis. Tujuannya sekarang adalah untuk memperlebar jarak dengan 3 tim lainnya. Saya pasti akan break pada hari Kamis, semuanya tunggu. Bab 569. Cepat dan duduk, kamu tidak datang, dan hidangannya tidak terlalu memalukan. Zhao Tuntian mendesak Stephen Lin berdiri di pintu dan tidak bergerak. Oke. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Dia telah melihat Zhao Tuntian ini dalam pertempuran untuk gelar raja sebelumnya. Dia terobsesi dengan makan. Dia orang yang cukup baik, dan dia berkali-kali lebih kuat dari Zhao Hesan itu. Stephen Lin berjalan ke meja dan duduk tepat di seberang Zhao Tuntian. Pelayan, layani, layani. Zhao Tuntian berteriak keras. Beberapa pelayan di samping membungkuk dan mundur. Tahu, kamu harus tahu keduanya, kan? Saya tidak akan memperkenalkan Anda kepada mereka, kata Zhao Tuntian. Tahu, Stephen Lin mengangguk. Aku juga sudah lama mengagumimu. Chen Pingan berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Saya telah melihat banyak drama Anda, dan Anda benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang kemampuan akting Anda. Stephen Lin berkata dengan jempol. Kamu terlalu sopan. Chen Pingan tersenyum dan berkata, orang-orang menjalani seluruh hidup mereka, sedikit
Satu wajah berjalan sepanjang hidup, dan lebih dari 2 atau 3. Saya suka kehidupan yang kaya, jadi saya menjadi aktor. Seorang aktor ada ribuan wajah, dan setiap wajah adalah kehidupan yang berbeda. Saya telah hidup selama lebih dari 70 tahun, dan selalu terasa seperti saya telah hidup selama 700 tahun. Saya tidak banyak tidur. Li Xin, yang duduk di seberang Chen Ping'an, berkata sambil tersenyum, suaranya agak rendah, meskipun dia bercanda, tetapi sepertinya dia membicarakan masalah ini dengan sangat serius, yang membuat orang merasa sangat aneh. Kehidupan yang berbeda selalu membutuhkan pasangan yang berbeda untuk menemani saya. Saya mengatakan bahwa saya dangkal. Masing-masing dari mereka menemani saya di jalan yang berbeda. Mereka semua adalah pasangan saya. Chen Ping'an sepertinya tahu apa yang Li Xin bicarakan tentang gaya, jadi ketika Li Xin mengatakan ini, dia tidak kesal, dan dia menjelaskannya dengan serius. Stephen, apakah kamu tahu berapa banyak orang kepercayaan yang dimiliki Lao Chen? Li Xin memandang Stephen Lin dan bertanya. Berapa banyak? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Xin mengangkat satu jari. 100. Stephen Lin bertanya dengan heran. Li Xin menggelengkan kepalanya. 1000. Itu terlalu banyak, kan? Bahkan jika satu hari, butuh lebih dari 3 tahun untuk tidur sekali. Stephen Lin berkata dengan ngeri. Ini 10.000, kata Li Xin. 10.000. Stephen Lin menatap Chen Ping'an dengan heran, dan dia tidak percaya bahwa seseorang bisa tidur dengan 10.000 wanita. Batuk-batuk. Chen Ping'an batuk 2 kali dan berkata, Li kecil, kamu tidak bisa memfitnahku, ada 10.000, paling banyak, lebih dari 9. Stephen Lin terdiam. Di satu sisi, itu karena Chen Ping'an telah tidur dengan lebih dari 9.000 wanita. Dan di sisi lain, itu juga karena penampilan Chen Ping'an. Dia pernah berpikir bahwa Chen Ping'an akan menjadi senior yang sangat dihormati di industri hiburan, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria ini cukup berombak. Yang lain mengatakan dia tidur. Dia tidak akan terganggu oleh 10.000 wanita, dan dia bahkan akan menjelaskan bahwa dia hanya tidur lebih dari 9.000. Ini jelas merupakan sosok bajingan tingkat kakek. Stephen Lin tiba-tiba memiliki keinginan untuk berdiri dan memberi hormat kepada Chen Ping'an. Jika dia dapat memiliki 1% dari sampah Chen Ping'an, maka mungkin dia sudah memiliki sekelompok istri dan selir. Stephen Lin tidak pernah bisa melakukan apapun dengan wanita lain kecuali Yao Jing. Yang paling penting adalah bahwa Stephen Lin bersikeras dalam hatinya. Dia percaya bahwa pria harus berpikiran tunggal dan tidak terbagi. Mengetahui takdir, kita bertiga sudah akrab satu sama lain, jadi kita bisa berbicara sedikit lebih santai, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Zhao Tuntian menyeringai. Aku tidak menyangka hubunganmu begitu harmonis, kata Stephen Lin. 4 keluarga besar tidak memiliki hubungan kompetitif yang substansial satu sama lain. Keluarga Zhao kami didasarkan pada seni bela diri, dan lawan kami adalah keluarga seni bela diri lainnya di arena. Keluarga Chen memiliki koneksi paling banyak dan dapat mencapai langit. Setiap keluarga dari kita memilikinya. Tentu saja, kita tidak akan bermusuhan dengan mereka. Adapun keluarga Li sangat ingin menghasilkan uang, dan kami tidak terlalu suka menghasilkan uang, jadi tentu saja tidak akan ada persaingan. Tanpa kompetisi, tidak akan ada konflik, jadi hubungan kita cukup baik. Zhao Tuntian menjelaskan. Bagaimana dengan keluarga Lin? Bagaimana hubunganmu dengan Lin Zhengnong? Stephen Lin bertanya. Lin Zhengnong, Zhao Tuntian mengangkat alisnya, menatap Li Xin dan berkata, Li tua, beritahu aku. Petik 2. Lin Zhengnong, kamu tidak pantas untuk sejajar dengan kami, kata Li Xin dengan sombong. Oh. Stephen Lin memandang Li Xin dan bertanya, bagaimana Anda mengatakannya?
Sistem keluarga Lin berbeda dari keluarga kami yang lain. Keluarga kami yang lain berada di jalur yang sama, dan jalur utama adalah jalur utama. Bahkan setelah 100 tahun, kami masih menjadi jalur utama. Jalur utama keluarga Lin berbeda. Jalur utama keluarga Lin berubah setiap 3 generasi. Kedengarannya jelek. Yang disebut jalur utama keluarga Lin sebenarnya adalah boneka dari Cianwood Hall. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memasuki lingkaran kami? Li Xin berkata dengan jijik. Setelah mendengarkan penjelasan Li Xin, meskipun Stephen Lin tidak terlalu senang, dia harus mengakui bahwa itu adalah fakta. 3 keluarga besar Zhao, Li dan Chen sebenarnya dikendalikan oleh garis utama. Mereka memiliki kendali 100% atas keluarga. Meskipun keluarga Lin memiliki sejarah panjang, kemampuan keluarga Lin untuk mengendalikan keluarga Lin terlalu lemah, dan itu juga sensitif terhadap waktu. Tidak ada yang akan membuang waktu untuk patriark keluarga Lin seperti itu. Lalu mengapa kamu mengundangku makan malam hari ini? Stephen Lin bertanya. Itu tidak mudah. Tidak peduli apakah kamu akan menjadi kepala keluarga Lin di masa depan, kamu pasti akan mendapat tempat di keluarga Lin. Terlebih lagi, setelah kamu menjadi Raja Naga, statusmu akan sepenuhnya berada di atas kepala keluarga Lin. Keluarga Lin. Kepala keluarga Lin tidak memenuhi syarat untuk berintegrasi ke dalam kami. Tetapi Anda pasti memenuhi syarat di masa depan, jadi kami mengundang Anda untuk makan malam. Mari kita berhubungan dulu, dan memiliki pengertian, kata Zhao Tuntian. Begitulah. Stephen Lin tersenyum dan mengangguk. Penjelasan Zhao Tuntian mirip dengan apa yang dia pikirkan. Di dunia ini, tidak ada seorang pun kecuali orang tua yang akan memperlakukan Anda dengan baik tanpa alasan. Patriark dari 4 keluarga besar, itu adalah jenis apa orang, mengundang Anda untuk makan malam bersama, itu juga harus mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki nilai yang cukup. Stephen Lin cukup emosional, dia tidak menyangka, sebelum dia bergabung dengan keluarga Lin, di mata 3 kepala klan lainnya, nilainya sudah melampaui kepala keluarga Lin. Ini mungkin semacam ilusi yang dibawa kepada mereka oleh sistem keluarga Lin selama bertahun-tahun. Faktanya, keluarga Lin masih sangat kuat dan memiliki sejarah panjang, yang telah membawa mereka latar belakang yang kaya. Pada saat yang sama, keluarga Lin yang tersebar di seluruh dunia juga merupakan keluarga Lin. Salah satu kekuatan tersembunyinya. Setelah kekuatan tersembunyi ini dikumpulkan bersama, kekayaan keluarga Lin akan melampaui keluarga Li, koneksi keluarga Lin akan melampaui keluarga Chen, dan kekuatan keluarga Lin, dengan Stephen Lin, pasti tidak akan lebih lemah dari keluarga Zhao. Ini juga menjadi alasan utama mengapa Stephen Lin menghargai identitas kepala keluarga Lin. Sayangnya semua orang di dunia dibutakan oleh sistem keluarga Lin. Jika King Mutang benar-benar dapat dihilangkan, maka kekuatan keseluruhan keluarga Lin pasti akan berada di garis depan dari 4 keluarga besar. Namun, Stephen Lin tidak akan menjelaskan terlalu banyak kepada mereka. Pertama, dia belum memasuki keluarga Lin. Kedua, pengembangan rendah adalah cara raja. Saat ini, tidak perlu berpura-pura. Sebelum kamu muncul, 4 keluarga besar selalu ada dalam nama saja. Di mata kami, Kaisar hanya memiliki 3 keluarga besar, dan keluarga Lin tidak dapat dihitung, tetapi sekarang kamu telah muncul, jika kamu menjadi kepala kerajaan. Keluarga Lin, maka 4 keluarga besar akan sesuai dengan namanya. Kami benar-benar menantikan Anda, kata Chen Pingan. Nasib, kami harap kamu bisa menjadi kepala keluarga Lin, kata Zhao Tuntian. Benarkah? Stephen Lin memandang 3 orang yang hadir dengan setengah tersenyum dan berkata, bagaimana saya mendengar bahwa Anda bertiga, kurang lebih, semua campur tangan dalam pertempuran keluarga Lin kami untuk supremasi. Mendengar kata-kata Stephen Lin, 3 lainnya saling memandang. Sejujurnya, itu adalah sistem keluarga Lin Anda yang memberi kami kesempatan. Bagaimanapun, keluarga Lin telah ada selama ratusan tahun dan memiliki warisan yang kaya.
Jika kami dapat mendukung kekuatan untuk menjadi kepala keluarga Lin, maka kerja sama satu sama lain bisa lebih dalam di masa depan. Katakan, ini hal yang baik. Chen Pingan menjelaskan. Jika aku menjadi kepala keluarga Lin, bukankah usahamu akan sia-sia? Stephen Lin bertanya. Anda harus memahami bahwa pengaruh kami dalam pertempuran hegemoni keluarga Lin sebenarnya sangat lemah. Bahkan jika kami memiliki dukungan, tidak mungkin pihak lain membiarkan kami meminta apapun. Setiap kali keluarga Lin bertempur untuk hegemoni, kami akan kirim seseorang untuk menghubungi semua kekuatan. Untuk melihat apakah ada orang yang membutuhkan bantuan kami, ini telah menjadi rutinitas, kami tidak membayar banyak untuk itu, dan King Mutang tidak akan mengizinkan kami untuk menghubungi terlalu banyak kandidat seperti Anda. Bahkan jika Anda menjadi kepala keluarga Lin, kami kerugiannya tidak akan terlalu besar, jelas Chen Pingan. Terus terang, Anda berdua siap, kan? Jika kekuatan yang Anda dukung menjadi kepala keluarga Lin, maka Anda dapat menggunakan pihak lain untuk menarik keuntungan dari keluarga Lin. Jika saya menjadi kepala keluarga Lin, saya memiliki nasib makanan ini. Di masa depan, 4 keluarga besar masih bisa harmonis. Apakah saya benar? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Bukankah demikian halnya dengan segala sesuatu di dunia ini? Tidak apa-apa untuk bersiap dengan kedua tangan. Kita harus selalu menjaga backhand untuk diri kita sendiri. Bagi Anda, apa yang kami lakukan tidak berdampak besar, apakah Anda melakukannya? Atau tidak? Kepala keluarga Lin, bagi kami, Anda semua memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami atas nama keluarga Lin, kata Chen Pingan. Itu benar. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, jika aku jadi kamu, aku akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, aku adalah orang dengan prospek yang bagus. Untuk makan, ungkapkan niat baik sebagai ganti milikku. Kesan yang bagus, itu layak tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Dan para leluhur dari 3 keluarga besar semuanya dikirim dan menyatakan perhatian mereka kepada saya, yang sangat bagus. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Chen Pingan dan Li Xin keduanya tersenyum, hanya Zhao Tuntian sedikit mengernyit. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Terima kasih atas cintamu. Aku bersulang untukmu. Mulai sekarang, kita berempat adalah teman baik. Stephen Lin tersenyum dan mengambil gelas anggur di atas meja. Yang lain juga mengambil gelas anggur mereka. Mereka berempat menyentuh gelas di udara, dan kemudian Stephen Lin meminum anggur dengan senyum di wajahnya. Bab 570. Makan tidak nyaman, tetapi sangat bermanfaat. Stephen Lin telah menjadi teman para patriark dari 3 keluarga besar. Tidak peduli apakah dia menjadi kepala keluarga Lin di masa depan, hubungan ini tidak akan banyak berubah. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga tahu lebih banyak tentang patriark dari 3 keluarga besar. Zhao Tuntian suka makan, dan orang-orang yang gemuk selalu memberi kesan bahwa mereka tidak terlalu pintar, tetapi sebenarnya Zhao Tuntian sangat pintar. Pintar makan sebagian waktu, tetapi selama Anda berbicara, Anda langsung ke intinya. Chen Pingan adalah bajingan yang tepat. Meskipun dia berusia 70-an, dia masih berkeliaran di antara bunga-bunga. Setelah makan, dia menerima setidaknya selusin panggilan dari wanita. Li Xin lebih bijaksana dan tidak banyak bicara. Setelah minum 2 gelas anggur, dia berencana untuk berbicara tentang hubungannya dengan Stephen Lin dan keluarga Li di kota Tianlu, tetapi diinterupsi oleh Stephen Lin. Makanan ini dimakan selama lebih dari 2 jam, dan mereka berempat minum 6 botol minuman keras, yang dianggap cukup. Setelah keluar dari hotel, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang secara bergantian, dan kemudian masuk ke mobil ke hotel. Zhao, Li, dan Chen berdiri di pintu hotel dan melihat Stephen Lin pergi. Mudah bagi Stephen Lin untuk berbicara, kata Chen Pingan. Dilihat dari pengalaman masa kecilnya dan lintasan perkembangannya, dia bertekad untuk menjadi pria yang unggul. Sekarang kami telah memberinya kesempatan seperti itu,
dan dia secara alami akan memanfaatkannya, kata Li Xin. Saya khawatir, kami bukan puncak harapannya, tetapi hanya batu loncatan, kata Zhao Tuntian, menggali lubang hidungnya, lalu memasukkan jarinya ke mulutnya dan menyesapnya. Batu loncatan. Kita sudah berada di tempat yang tinggi. Dengan kita sebagai batu loncatan, kemana dia bisa pergi? Mungkinkah itu terbang? Li Xin berkata dengan ekspresi menghina. Siapa yang tahu? Zhao Tuntian mengangkat bahu dan berkata, dunia berpikir bahwa dewa perang adalah puncaknya, tetapi siapa yang tahu bahwa ada keberadaan yang lebih kuat di atas dewa perang? Apakah benar-benar ada? Tanya Chen Pingan. Penasaran? Ya, tentu saja ada. Zhao Tuntian menyeringai dan berkata, Xiao. Chen Tian berkata dia telah melihatnya. Di mana? Chen Pingan bertanya. Di medan perang ekstrateritorial. Zhao Tuntian menyipitkan mata, melihat ke arah selatan, dan berkata, aku harus pergi dan melihat apakah aku punya kesempatan. Apa kekuatan di luar dewa perang? Seperti apa? Chen Ping, An dan Li Xin orang saling berpandangan. Mereka pernah berpikir bahwa dewa perang adalah batas manusia, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada eksistensi yang lebih kuat di atas dewa perang. Namun, sebelum saya pergi, saya harus mengisi perut saya lapar lagi, hei, saya akan makan, mari kita bicara. Kata Zhao Tuntian, menyentuh perutnya, dan berbalik untuk pergi. Stephen Lin, ambisinya tidak sebesar itu, kan? Chen Pingan bertanya dengan suara rendah. Tidak, dia sudah menjadi orang terpilih untuk mencapai level kita. Di mana dia bisa naik lebih tinggi. Aku akan pergi juga, kata Li Xin, naik Rolls Royce-nya dan meninggalkan hotel. Chen Pingan berdiri di tempatnya, dan setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk bermalam di rumah seorang wanita terkenal di ibu kota kekaisaran di Xinjiao malam ini. Stephen Lin kembali ke hotel tempat dia menginap, dan tepat setelah mandi, bel pintu berdering dari pintu kamar. Stephen Lin berjalan ke pintu dan membukanya, dan menemukan seorang kenalan berdiri di belakang pintu. Apakah mudah untuk masuk? Tanya Sophie. Masuk. Stephen Lin melangkah ke samping. Sophie berjalan ke kamar Stephen Lin. Stephen Lin menutup pintu dan bertanya, mengapa kamu di sini? Saya pulang kerja, saya mengetahui bahwa Anda ada di sini, jadi saya datang untuk melihat Anda. Kata Sophie. Oh, duduk saja, kata Stephen Lin. Sophie mengangguk, duduk di sofa, dan kemudian berkata, begitu kita berpisah hari itu, aku tidak menyangka bahwa ketika kamu muncul lagi, kamu sudah menjadi Raja Naga. Petik 2. Saya tidak berharap Anda menjadi orang Chen Hongyu, kata Stephen Lin. Itu diatur oleh Tuan Guo, kata Sophie. Kalau begitu, kamu milik Penatua Guo. Stephen Lin bertanya. Saya dari klan naga, kata Sophie. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, ada apa denganku? Nah, ada masalah yang sangat penting. Sophie memandang Stephen Lin dengan serius dan berkata, masalah ini seharusnya dilaporkan kepada Tuan Guo. Ya, tetapi Tuan Guo dalam keadaan koma, saya memikirkannya dan berpikir perlu untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Kementerian Pengawasan baru saja mengirim berita kepada Tuan Chen. Setelah keputusan Kementerian Pengawasan, mereka memutuskan untuk menghukum mati Zheng Bowen atas kejahatan pengkhianat dan pembocor. Kata Sophie dengan wajah serius. Kematian. Stephen Lin duduk di sofa dan mengucapkan dua kata ini dengan ringan, tidak tampak terkejut. Ya, hukuman mati. Sophie mengangguk. Begitu. Stephen Lin memandang Sophie dan berkata, sudahkah kamu memberitahu Zhao Jianlin tentang ini? Aku akan segera menemukannya, mengapa kamu tidak terkejut sama sekali? Sophie bertanya-tanya. Penatua Guo mengalami koma. Tentu saja, hantu dan ular tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk menyerang pasukan Lao Lao. Sebagai anak baptis Guo Lao, Zheng Bowen secara alami adalah target pertama yang akan diserang. Tidak perlu diganggu. Terkejut, kata Stephen Lin.
Faktanya, sejak Guo Lao koma, dia sudah berpikir bahwa nasib Zheng Bowen mungkin tidak terlalu baik. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkannya? Tanya Sophie. Kapan hukuman mati akan dilaksanakan? Stephen Lin bertanya. Minggu setengah bulan lagi, kata Sophie. Oh, Stephen Lin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Penatua Guo dan saya selalu percaya bahwa Direktur Zheng dianiaya, jadi jika Anda dapat melakukan apa saja, apakah itu untuk Tuan Guo atau keadilan, saya harap Anda dapat menyelamatkan hidup Zheng Bowen, kata Sophie. Hal ini sangat sulit, pangkat Zheng Bowen di klan naga tidak rendah, tetapi dia masih dijatuhi hukuman mati, jadi yang kita tahu adalah bahwa hal-hal yang memfitnahnya pasti sangat kuat dan sulit untuk diubah. Hukuman, kecuali ada cara untuk membatalkan semua bukti, tetapi saat ini saya bahkan tidak tahu apa buktinya, jadi membatalkan hukuman itu tidak mungkin. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah merampok pengadilan. Namun, hal ini juga melanggar hukum yang ada, bukan? Apa? Stephen Lin bertanya. Ya. Sophie berkata dengan wajah sedih, jika kamu tidak ingin menyelamatkan Direktur Zheng tanpa melanggar hukum, itu akan terlalu sulit. Petik 2. Kamu harus memberitahu Zhao Jianlin tentang ini terlebih dahulu dan lihat apa yang dia pikirkan. Stephen Lin berkata. Oke. Sophie mengangguk, berdiri dan berkata, jika kamu membutuhkan bantuan dariku, katakan saja. Petik 2. Ya. Stephen Lin melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Sophie berbalik untuk pergi. Setelah Sophie pergi, Stephen Lin mengangkat telepon dan menelepon Dong Jian. Bantu saya memeriksa urusan Zheng Bowen dengan hati-hati, di mana dia ditahan, dan di mana dia dieksekusi, sedetail yang Anda bisa, kata Stephen Lin. Ya, pada saat yang sama, di suatu tempat di Kerajaan Naga. Inspektur Wang, yang dipukuli oleh Stephen Lin sebelumnya, yaitu Wang Lu, berdiri di depan Zheng Bowen saat ini. Zheng Bowen mengenakan seragam penjara masih utuh, tetapi ada noda darah di seragam penjara. Sudah beberapa bulan, dan kamu telah diminta untuk mengungkapkan dalang di belakangmu, tetapi kamu masih tidak mau. Ini adalah akhir dari mulutmu. Kamu hanya memiliki setengah bulan untuk hidup, kata Wang Lu dengan ekspresi muram. Zheng Bowen duduk di kursi tanpa ekspresi di wajahnya. Dalam lebih dari setengah tahun sejak dia dikurung, Zheng Bowen jauh lebih kurus dari sebelumnya. Pada saat ini, tubuhnya yang semula kuat hanya kurus, wajahnya dengan karakter Cina menjadi jauh lebih tajam, dan pipinya benar-benar cekung. Itu menyebabkan tulang-tulang di wajah menonjol keluar dan terlihat sangat mengalir. Namun, meski begitu, mata Zheng Bowen masih penuh semangat. Apa dalang di balik layar, kamu hanya ingin aku memfitnah ayah angkatku. Kamu harus mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan bisa memfitnah ayah angkatku, kata Zheng Bowen kosong. Ayah angkatmu akan mati, seorang pria sekarat, mengapa kamu masih melindunginya seperti ini? Kata Wang Lu. Yang belum saya lakukan adalah saya belum melakukannya. Apakah ayah angkat saya masih hidup atau tidak, saya tidak bisa memfitnahnya, kata Zheng Bowen. Sungguh mulut yang keras. Sayang sekali kamu akan mati dalam setengah bulan. Menurutku, kamu bisa ditembak besok, tapi yang di atas ingin menangkap beberapa orang lagi, jadi mereka memberi waktu setengah bulan. Waktu, dan kami telah membocorkan lokasi eksekusi, coba tebak berapa banyak orang yang akan muncul untuk menyelamatkanmu. Wang Lu bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak takut dilikuidasi oleh klan naga suatu hari nanti ketika kamu melakukan hal-hal ini? Zheng Bowen menatap Wang Lu dan bertanya. Haha, dilikuidasi oleh klan naga. Kamu belum tahu, orang-orang di klan nagamu adalah orang yang paling ingin kamu mati, kan? Tanpa klan nagamu yang menjebakmu, bagaimana mungkin kami bisa begitu banyak bahan hitammu? Tanya Wang Lu. Zheng Bowen mencibir dan tidak banyak bicara. Faktanya,
dia sudah lama tahu bahwa naga tingkat tinggi bekerja sama dengan Departemen Pengawasan. Namun, dia selalu percaya bahwa naga tingkat tinggi seperti itu pasti minoritas. Dia percaya itu hari seseorang akan membuktikan dirinya tidak bersalah. Orang ini bukan hanya ayah angkatnya Guo Lao, tetapi mungkin juga orang lain. Kunci dan simpan di bawah pengawasan ketat, kata Wang Lu. Beberapa orang dari Departemen Pengawasan segera menghampiri Zheng Bowen, menjemput Zheng Bowen, dan membawanya ke sel. Setelah setengah bulan, itu pasti akan menjadi pertunjukan yang bagus. Wang Lu tersenyum ketika dia melihat Zheng Bowen dibawa pergi, menunjukkan senyum main-main. Berita bahwa Zheng Bowen dijatuhi hukuman mati dengan cepat menyebar. Berita ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan serius bagi kekuatan keluarga Guo Lao, karena banyak orang masih percaya bahwa Zheng Bowen tidak bersalah, dan sekarang Zheng Bowen telah dijatuhi hukuman mati, yang berarti bahwa semua bukti telah diadopsi. Tampaknya pengkhianatan Zheng Bowen terhadap organisasi sudah sulit. Kekuatan keluarga Guo Lao sangat terpengaruh oleh koma Guo Lao. Sekarang setelah berita hukuman mati Zheng Bowen keluar, kekuatan keluarga ini berada di ambang kehancuran. Pada saat ini, Stephen Lin, setelah bertemu dengan Bai He, Ma Hou, dan lainnya, naik ke pesawat ke selatan. Tunggu aku besok, saudara, hadiah akan pergi. 2 hari terakhir, pertahankan posisi pertama. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.